Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas MN22D, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Maila Herunisa, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Raihan, dan yang ketiga ada Zahira Syifa Nur Fatimah. Untuk proses pengumpulan data, di sini kami menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Chat Time di Karawang tahun 2023. Untuk kriteria responden, yaitu yang pertama, pernah setidaknya 2 kali membeli minuman Chat Time, yang kedua domisili Kabupaten Karawang. Data yang dapat diisi responden yang pertama ada identitas diri, yaitu berupa nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya, responden dapat memilih jawaban dari pernyataan yang sesuai dengan kondisi atau pengalaman dari responden. Masing-masing angka menunjukkan persetujuan terhadap nilai. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Yang pertama ada variabel X. Variabel X menunjukkan kualitas produk. Dimensi untuk mengukur kualitas produk kami mengambil dari Kotler dan Keller tahun 2017, yaitu di mana kinerja dengan pernyataan yang sudah kita buat, yaitu saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Chat Time Staff. Untuk keandalan, saya merasa minuman yang disajikan Chat Time sangat higienis. Untuk ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, saya merasa menu yang disajikan Chat Time memiliki variasi rasa yang beragam dan menarik. Untuk kesesuaian dengan spesifikasi, saya merasa Chat Time memiliki kualitas rasa yang sesuai dengan selera saya. Untuk kemudahan perbaikan, saya merasa pelayanan Chat Time cepat tanggap terhadap komplain konsumen. Untuk estetika, saya merasa Chat Time memiliki kemasan yang praktis dan menarik. Untuk daya tahan, saya merasa Chat Time masih memiliki rasa yang sama jika diminum setelah 4 jam dari pembelian. Yang kedua ada variabel Y, yaitu kepuasan konsumen. Dimensi kepuasan konsumen kita ambil dari menurut Kotler dan Keller tahun 2018. Yang pertama ada dimensi tetap setia. Kita mengambil pernyataan, yaitu saya akan berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan Chat Time memuaskan. Yang kedua, saya tidak masalah jika Chat Time memberi harga yang tinggi untuk kualitas yang tinggi. Untuk dimensi membeli produk baru perusahaan dan memperbarui produk, yaitu saya akan membeli setidaknya sekali dalam seminggu untuk mencoba berbagai varian rasa Chat Time. Yang keempat, saya akan selalu memberi saran dan masukan terhadap produk Chat Time agar memiliki kualitas yang tinggi. Untuk dimensi merekomendasikan produk, saya akan merekomendasikan Chat Time kepada teman atau keluarga saya. Untuk dimensi kurang memperhatikan merek pesaing dan kurang sensitif terhadap harga, saya akan tetap membeli Chat Time walaupun kompetitor lain menawarkan harga yang lebih murah. Pertama itu ada variabel X, yaitu kualitas produk, terdiri dari 7 item. Jumlah responden itu ada 35 orang. Terus selanjutnya yang pertama ada R tabel dengan tarif signifikansi 5% atau sama dengan 0,3338. Dilihat dari L tabel dengan menggunakan DF, yaitu degree of
freedom atau sama aja kayak derajat kebebasan. Selanjutnya ada N dikurang 2 sama dengan 35 dikurang 2 sama dengan 33. Berikut bukti dari tabel korelasi sampel R. Selanjutnya ada uji validitas. Dengan memasukkan data diri ke 7 item tersebut dengan SPSS, didapatkan hasil output berikut. Untuk mendapatkan output dari SPSS, klik Analisis, pilih Skal, pilih Reliability Analysis. Masukkan semua variabel ke dalam kotak items. Ingat variabel yang masuk, hanya variabel yang akan diuji saja. Pada model, biarkan pilihan. Pada alpha, klik option statistics. Pada bagian descriptive for klik pilihan item, scale if item bilateral. Klik continue. Klik OK. Keluarlah hasil outputnya. Kriteria keputusan. Bila nilai R hitung lebih besar sama dengan R tabel, artinya kuesioner dinyatakan reliable atau valid. Yang kedua, bila nilai R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, artinya kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak valid. Jadi, berdasarkan data tabel pengujian, semua item dikatakan valid dan bisa digunakan karena nilai R hitung di 7 item tersebut yang didapat dari tabel output di kolom corrected item. Total correlation lebih besar dari nilai R tabel dengan signifikansi 5%. Untuk DF, N dikurang 2 sama dengan 35 dikurang 2 sama dengan 33, yaitu 0,333. Selanjutnya yang ketiga ada uji reliabilitas. Kriteria atau keputusannya yang pertama, bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut reliable. Jadi kesimpulannya, karena nilai dari R alpha 0,849 maka lebih besar dari tabel 0,33, maka tersebut reliable. Variabel Y, kepuasan konsumen, terdiri dari 6 item, jumlah responden sama dengan 35 orang. Berikut datanya berdasarkan kuesioner yang telah kelompok kami buat. 1. R tabel dengan taraf signifikansi 5% sama dengan 0,3338. Dilihat dari R tabel yang menggunakan derajat kebebasan sama dengan N-2 sama dengan 35-2 sama dengan 33. Uji validitas. Dengan memasukkan data dari ke-6 item tersebut ke SPSS, didapatkan hasil output seperti berikut. Kriteria atau keputusan. Bila nilai R dihitung lebih besar dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable, valid. 2. Bila R hitung lebih kecil dari tabel, artinya kuesioner dikatakan tidak reliable atau tidak valid. Kesimpulannya, jadi berdasarkan data tabel pengujian, semua item dikatakan valid dan bisa digunakan nilai R hitung di 6 item tersebut yang dapat dari tabel output di kolom corrected item. Total correlation lebih besar dari nilai R tabel dengan signifikansi 5%. Untuk DF, N-2 sama dengan 35-2 sama dengan 33, yaitu 0,333. Uji reliabilitas. Kriteria atau keputusan. 1. Bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut reliable. Kesimpulan, jadi karena nilai R alpha 0,889 maka lebih besar dari R tabel 0,333, maka data tersebut reliable. Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Dilakukan pada semua variabel independen dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika P mean value lebih besar 0,05, maka model regresi berdistribusi normal. Teknik analisis data pada SPSS sebagai berikut.
Kriteria atau keputusan, jika normal sama dengan P min value lebih besar dari 0,05, jika tidak normal sama dengan P min value lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan tabel output di atas, P min value 0,542 lebih besar dari 0,05, maka model regresi berdistribusi normal. 2. Uji linearitas, di mana hubungan yang berbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Bila hasilnya signifikan, P min value lebih besar dari alfa, maka model berbentuk linear. Kriteria keputusan uji asumsi klasik linearitas. Jika linear sama dengan P min value lebih besar dari 0,05, jika tidak linear, P min value kurang dari 0,05. Hasil dan keputusan berdasarkan output di atas. Jadi hasil uji linearitas dari data kuesioner yaitu P min value 0,097 lebih besar dari 0,05. Maka model berbentuk linear. Tahap selanjutnya yaitu analisis regresi sederhana, di mana H0 tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan HA ada pengaruh kualitas produk terhadap konsumen, maka menggunakan two-step sesuai dengan outputnya yang telah kita uji di SPSS. Yang pertama ada metode yaitu enter. Yang kedua terdapat persamaan regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A ditambah BX. Maka berdasarkan hasil output yang telah kita uji di SPSS, A menunjukkan angka konstan, maka koefisien konstanta sebesar minus 2,170 dengan nilai negatif. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen atau variabel Y akan bernilai negatif 2,170 apabila variabel kualitas produk atau variabel X bernilai konstan atau 0. Dan yang B sama dengan angka koefisien regresi kualitas produk. Variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,842 sesuai dengan hasil output di kolom unstandardized coefficients. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satuan variabel kualitas produk, maka kepuasan konsumen akan menaikkan sebesar 0,842. Selanjutnya yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitian, HO tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap C-time. Selanjutnya, sedangkan HA ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen C-time. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis signifikansi berpengaruh jika nilai signifikansi sig lebih kecil dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika signifikansi sig lebih besar dari alfa 0,05. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil output di atas, jadi nilai signifikansi sig 0,005 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel X kualitas produk berpengaruh terhadap variabel Y kepuasan konsumen. Selanjutnya yang kedua ada membandingkan T hitung dengan T tabel. Kriteria atau keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar sama dengan dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi berdasarkan output di atas pada kolom T nilai T hitung sama dengan 6
lebih besar dari T tabel dengan DFN kurang 2 sama dengan 35 kurang 2 sama dengan 33. Hasilnya 1,69236. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikansi kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat, ada analisis koefisien korelasi berdasarkan output dari SPSS. Di sini R menunjukkan 0,739, maka berada di korelasi positif kuat. Dan untuk arah korelasi atau hubungannya yaitu positif. Jadi bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X naik maka Y-nya naik. Jadi kesimpulannya dari analisis koefisien korelasi, nilai persen correlation dari tabel output yaitu 0,739, yaitu korelasi positif kuat. Variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasinya kuat, dan bentuk hubungannya ialah positif, yaitu semakin tinggi kualitas produk maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Yang kelima, ada analisis koefisien determinasi. Setelah kita uji dan menghasilkan output yaitu di kolom R², dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat atau FR² sebesar 0,546. Artinya pengaruh kualitas produk atau variabel X terhadap kepuasan konsumen variabel Y sebesar 54,6%, sedangkan sisanya sebesar 45,4% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.